Halo, pejuang jurnal. Kali ini saya akan membagikan cara submit artikel di Matidaktik. Setelah masuk ke bagian new submission, di sini ada beberapa menu ya. Yang pertama, submission language. Ini isi saja bahasa Indonesia, kecuali memang artikel yang mau disubmit itu berbahasa Inggris. Lalu section, ini isi dengan ada dua opsi ya. Yang pertama penelitian, yang kedua kajian. Nah, kalau kajian berarti tidak ada penelitian yang dilakukan, hanya kajian pustaka begitu ya. Jadi ini misalkan saya punya artikel yang masuk dalam kategori penelitian, saya klik penelitian, lalu ada submission requirement. Nah, ini harus dicentang, tapi sebelum dicentang harap dibaca terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah bahwa artikel yang mau disubmit itu belum dipublish dimanapun, belum masuk dalam pertimbangan jurnal. Maksudnya artikel kita belum disubmit untuk diproses lebih lanjut, kecuali artikelnya memang sudah kita submit lalu ternyata di reject. Jadi ini harus centang, artinya artikel kita belum pernah dipublikasi dan belum dalam proses pertimbangan oleh jurnal lain. Yang kedua, file artikel yang mau disubmit itu harus berupa format OpenOffice, Microsoft Word, atau RTF. Yang ketiga, link dari referensi itu diberikan jika memang tersedia. Artinya pada daftar pustaka itu kita usahakan agar ada linknya atau ada DOI-nya. Yang keempat, di sini teksnya harus spasi tunggal, ukuran 12, italik dan lain sebagainya gitu ya. Centang. Nah, yang terakhir ini teksnya itu sesuai dengan gaya bahasa atau gaya format penulisan yang diminta oleh Matidaktik. Terus ini ada kotak komentar untuk editor, boleh diisi boleh tidak. Di sini harus dicentang ya bahwa saya setuju untuk dihubungi berkaitan dengan artikel yang saya submit. Dan yang kedua, saya setuju bahwa data yang saya masukkan itu dikumpulkan dan disimpan berdasarkan privacy statement. Harus dicentang dan terus klik save and continue. Nah, di sini ada Windows baru yang muncul. Ini pilih artikelnya, klik artikel teks, lalu klik tombol upload file. Ini kita cari file yang mau kita submit. Misalkan punya saya ini ada ini, diklik saja, tunggu sampai selesai diupload, lalu klik continue. Ini kita continue lagi dan klik tombol complete ya. Ini sudah ada, artinya artikel yang kita upload sudah masuk di sini di submission file.
Jika mau menambahkan lagi, bisa klik upload file di sini ya. Jika dirasa cukup, klik save and continue. Nah, di sini mohon pastikan bahwa semua form atau setidaknya form yang ada tanda bintang merah ini diisi ya. Jadi kita buka artikel kita di sini. Misalkan punya saya ini. Nah, tinggal di copy paste aja sebenarnya. Jadi ini misalkan judul bahasa Indonesianya. Nah, ini kan ada dua ya, ada dua sebenarnya. Nah, mohon pastikan bahwa untuk yang isian English itu kita isi dengan yang berbahasa Indonesia. Jadi dibalik ya. Nah, ini kan tetapi juga harap diingat bahwa format penulisannya itu jangan cetak tebal dan jangan kapital semua ya. Jadi ini bisa kita ganti dulu dengan format penulisan kapital di awal kalimat ya, huruf besar di awal kalimat ya. Nah, di sini kita isi grafiknya tidak usah. Ini title. Jadi yang English tadi kita isi bahasa Indonesia. Dan sebaliknya yang bahasa Indonesia di form itu kita isi dengan judul yang berbahasa Inggrisnya. Ya, tadi format penulisannya itu harus huruf besar di awal kalimat. Oke, sudah. Nah, subtitle ini diisi kebalikannya. Jadi subtitle ini kita isi dengan title, akan tetapi posisinya dibalik. Jadi tadi untuk yang bahasa Indonesia ini kan kita isi pada kotak yang berbahasa Inggris. Nah, kalau ini kita copy saja, kita isi yang di atas. Nah, begitu. Jadi yang bahasa Inggris ini kita copy, kita letakkan di subtitle yang bawah. Gitu. Nah, abstrak kita kopas lagi. Kalau abstrak itu harus sesuai posisinya. Jadi kalau misalkan abstrak berbahasa Indonesia itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris bahasa Inggris. Jadi yang di atas ini untuk yang berbahasa Indonesia. Mohon pastikan juga tulisan abstraknya tidak perlu dimuat ya. Jadi cukup dari sini sampai sini, di copy, lalu kita paste di situ. Nah, ini kontributornya. Mohon pastikan namanya itu menggunakan nama asli dan lengkap gitu ya. Misalkan di sini nama saya Arifin Riyadi, diisi. Emailnya sudah, afiliasinya diisi juga keduanya ya. Terus di sini saya sebagai author. Nah, kalau ini centangan bahwa kalau misalkan ini dicentang berarti saya sebagai corresponding author. Untuk yang kedua ini harus dicentang. Lalu kita klik save. Nah, ini namanya sudah berubah. Nah, jika penulisnya lebih dari satu, ini kan ada satu lagi, Profesor Mudi. Nah, di sini berarti kita isi juga. Jadi kita add kontributor
kita isi nama beliau. Jika satu kata namanya, maka untuk family name kita isi lagi dengan namanya tadi. Jadi termudi gitu. Lalu email harap diisi, jangan sampai tidak. Copy saja, paste. Country-nya Indonesia juga. Lalu afiliasi ini misalkan UPI ya, tahu kita isi lengkap ya, tes pendidikan Indonesia. Isi lagi. Oke, lalu ini bisa diisi boleh tidak ya, tidak apa-apa. Nah ini karena beliau juga author, kita klik situ. Nah lalu karena tadi saya sudah menjadi sebagai corresponding author, maka ini tidak perlu dicentang karena corresponding author itu cuma satu gitu ya. Ini udah benar dicentang, kalau di atasnya tidak usah karena saya sudah menjadi corresponding authornya, jadi beliau tidak perlu lagi menjadi corresponding author. Nah kita klik save. Nah sini udah muncul. Lalu keyword ya, di sini keyword. Nah untuk kata kunci harap pastikan bahwa kita copy itu per kata kunci ya. Jadi jangan di copy semuanya langsung terus di paste ke sini, jangan ya. Jadi paste-nya itu satu-satu. Nah pembatasnya antara satu kata kunci dengan kata kunci yang lain adalah tanda koma. Jadi kalau kita klik tanda koma, dia langsung terbentuk kotak seperti ini. Ini kearifan lokal, kita copy, klik di sini, di paste, koma. Terus yang ketiga, pengobatan tradisional, paste, koma, demam, copy, paste, koma ya. Lalu untuk yang berbahasa Inggrisnya sama di sini, paste, koma, local wisdom, copy, klik, paste, koma, traditional medicine, copy, klik, paste, koma, yang terakhir paper, copy, klik, paste, koma. Supporting agency ini boleh diisi boleh tidak. Nah, maksudnya adalah apakah kita penelitiannya itu didanai siapa. Misalkan kalau dana pribadi ya berarti tidak perlu diisi. Kalau misalkan itu ternyata didanai oleh Kemenristek Dikti misalkan, atau didanai oleh instansi di mana tempat kita bekerja, maka bisa kita isi dengan nama instansi tersebut gitu ya. Nah untuk reference di sini kita copy semua ya. Nah mohon pastikan juga bahwa referensi yang digunakan untuk artikel yang akan disubmit di Matidaktik itu minimal 80%-nya berupa artikel dari jurnal 10 tahun terakhir gitu ya. Jadi kalau misalkan ternyata belum mencapai 80%-nya, maka sudah bisa dipastikan bahwa artikel tersebut akan dimintai revisi terlebih dahulu sebelum artikel tersebut diproses ke tahap review gitu ya. Kita paste. Nah di sini untuk tiap referensi yang digunakan itu harap dipisahkan dengan satu baris kosong gitu ya. Jadi
misalkan dari yang atas ini dengan yang ke bawah ini, berarti kan kita enter sekali. Sini kita enter lagi, kita enter. Per satu referensi itu harus ada satu baris kosong gitu ya. Oke, ini kita cek lagi apakah ada yang keliru. Oh, ini Vincent Jamalilo Hollander, Nasmana Matia Megawati. Sudah, kalau dirasa sudah pas, bisa klik save and continue. Oke, nah di sini berarti tinggal satu klik terakhir ya, bahwa kalau misalkan kita sudah yakin bahwa artikel yang kita submit itu sudah benar, isiannya sudah lengkap, metadatanya, nah maka bisa kita klik finish submission. Are you sure? Oke. Tunggu. Oke, selesai ya. Submission complete. Jadi ini sudah selesai, artinya artikel kita sudah berhasil disubmit 5 didaktik. Nah, selanjutnya tinggal menunggu notifikasi di email yang sudah kita input tadi, apakah artikel kita perlu direvisi, apakah atau artikel kita sudah sampai tahap mana, itu bisa dicek sendiri. Kalau misalkan mau melihat artikel saya sudah masuk tahap mana, apakah sudah tahap review atau masih di tahap awal gitu kan, bisa dicek gitu ya. Ini review the submission. Kalau create new submission berarti jika ingin memasukkan artikel baru lagi gitu ya. Sekian.